Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman santri, kembali lagi di podcast Mas di channel Pesantren Nurul Ittihadi. Kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu Ustadz Soleh. Ustadz Oles. Ustadz Oles. Biasa dipanggil Mang Mang Oleh. Oles, ya. Mang Oles. Saya mau manggilnya Mang Oleh-oleh baik. Ya. Beliau ini adalah salah satu pengajar di pondok pesantren ini. Sebelumnya ya kita perkenalkan dulu. Yuk silakan Mang Soleh, Ya. Mang Oles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fahri dan juga kru Pondok Pesantren Nurul Ittihadi Kota Tangerang. Di sini alhamdulillah ya, saya perkenalkan dulu ya jati diri saya sendiri. Alhamdulillah mungkin saya dilahirkan dari kedua orang tua, lahir dengan bernama Maryudi. Oh, mari. Nama asli saya Maryudi tuh, Bang. Oh, Iya. gitu. Cuman perjalanan ya dari sekian tahun perjalanan kata orang Sunda mah ya, dari mulai perjalanan sejadah sampai ke haram jadah itu gitu ya. Ya banyak lika-liku kenapa nama saya itu kok berubah sekarang gitu ya. Oh, gitu. Iya. Kenapa nama Tapi saya di KTP KTP mah asli dong Maryudi. Maryudi. Iya. Gitu ya. Padahal namanya udah bagus. Sama juga sih. Ini Iya. juga bagus juga oleh. Iya. Cuma seiring waktu ketika saya waktu bujangan tuh ya, namanya kita bujangan lah, udah sering nongkrong begadang itu ada teman nyeletuk gitu tuh, udah Yud, nama lu mah si Oles aja lah. Nah gue mah kagak tahu tuh soal itu tuh. Ya udah oke lah, ya udah tuh. Seiring dengan waktu nama saya tuh dipanggil sama orang tua Yudi. Tapi lama kelamaan Orang tuh ngikutin si Oles gitu ya. Oh, begitu. Iya. Jadi ngomong sampai sekarang tuh, dan saya juga alhamdulillah Iya, sampai iya. di sini masuk ikut belajar kembali ya di Pondok Pesantren Nurul Ittihadi. Ya, saya membahasakan, ya saya juga tidak merasa saya itu ustadz, bukan. Sama saya juga belajar juga gitu ya. Udah sama satu juga saya membahasakan dengan keluargaan Mang Oles aja gitu ya, supaya lebih akrab gitu kan. Kalau saya takutnya disanjung, takutnya tinggi melambung gitu. Ya, di situ saya alhamdulillah mungkin tinggi pohon darat. ya, iya. Mungkin pendidikan ya mungkin alhamdulillah dari mulai formal ya SD, SMP, SMA ya alhamdulillah DO juga tuh. Oh, gitu. Ya bukan DO keluar gitu. Keluar di kelas 2 SMU gitu. Dulu kan SMU kalau pengen masuk waktu ada perubahan tahun berapa ya? Awalnya kan kita SMA ya. Iya. SMA sekarang SMU ya. Tahun 2000 berapa itu kan? Iya. Nah, saya SMU kelas 2 saya keluar karena saya alhamdulillah dulunya pengen bisa belajar baca Quran gitu. Oh, Terutama gitu. pengen bisa ngaji lah. Karena saya merasa saya pribadi ketika banyak bergaul, begadang, ya terutama di kampung saya kan di Babakan ini kan kalau ketika meninggal itu Bentar. Makasih ya. ya. Ketika ada yang meninggal itu merembet, Kang. Oh, ya, merembet ketika memang ada satu itu udah tuh berturut-turut ngikutin. Oh. Ya ngikutin. Saya ngelihat di zaman dulu kan waktu saya kecil ngikutin namanya kehidupan ya. Miris lah gitu ya. Namanya kita orang kota tinggal di Tangerang, ngaku aja muslim, tapi ketika ada yang meninggal, ada yang memintakan baca Quran itu aduh enggak ada gitu ya. Nah, saya itu tergerak gitu tuh ya. Tergerak pengen bisa belajar ngaji. Biasa, ya. Ya pengen bisa ngaji ya alhamdulillah tuh. Tapi aslinya di mana? Kalau saya kelahiran Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Ya. Di sini tinggal Di sini tinggal sama orang tua ikut di Babakan. di Babakan. Iya. Udah lama sih berarti. Alhamdulillah dari kecil ya. Kalau nggak salah mah saya diajak sama bapak saya itu hijrah ke Tangerang sebelum Galung Oh, berarti meletus. di Tasikmalaya itu cuma Lahir brojol doang. Brojol doang, iya. Brojol langsung pindah ke dia. Dan alhamdulillah ketika saya lulus SMP di SMP 10 Tangerang. Oh. Ya, dulu kan Cipondoh bukannya ya? di Babakan ya, Tak. Oh iya, Babakan. Dulu kan ST dulu tuh. Iya. Saya dulunya pengen masuk ST, masuk ST, kurikulumnya udah dihapus, jadi ST SMP. Nah, ST SMP. Nah, saya angkatan pertama tuh.
jadi SMP 10. Oh iya. Ya, tahun 94 gitu. Nah, 94 lulus SMP. Nah, saya disitulah mulai agak dewasa kali itu. Dewasa punya pikiran, kok gue gini aja ya? Ngaku aja muslim, agama Islam, KTP doang, baca Quran kagak bisa. Nah, tuh Ya. setelah menyadari itu akhirnya belajar ngaji di mana tuh? Nah, itulah dayung bersambut ya. Ah. Nah, ketika orang tua saya juga, ya alhamdulillah, bukannya orang punya, ya cukup lah gitu ya. Jadi orang tua memberikan support, saya juga punya keinginan, pengen bisa. Nah, saya juga diarahkan ke pondok pesantren di kampung. Oh, Gitu. nyantri. Ya, pernah nyantri juga lah, kurang lebih hampir 2 tahun. Gitu. Oh iya. Hampir 2 tahun, nah di situ mungkin ada didikan-didikan dasar dari agama Islam, terutama baca kitab dan yang lain-lainnya gitu. Nah, akhirnya di sini mengajar ilmu nahu. Ilmu nahu, ya. Apa nih, Tar? Ilmu nahu secara umum ini apa? Oh, kalau ilmu nahu itu setahu saya mah itu ilmu Kalau ya. apa kita searching di Google mah ya, Iya. secara umum, ntar gue pakai kacamata dulu. Ah. Ilmu nahwu adalah ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan akhir kata dalam sebuah kalimat, baik dari segi i'rab, perubahan harakat akhir maupun bina, ketetapan harakat akhir. Betul, betul. Ya. Jadi yang saya ketahui, saya pelajari dulu karena memang saya condongnya di ilmu nahwu, ya. Yang saya tahu itu mendoakan ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa, susunan kata-kata itu. Benar itu. Jadi ketika kita belajar kitab kuning, ya itu kan botak itu Kang ya. Iya. Botak itu kan berarti bukan botak, nggak ada rambutnya, bukan. Ya ada huruf-hurufnya, hijaiyah disambung-sambung. Berarti dari ya. ilmu sorob ke ini Iya, nyambungnya ya. ya gitu. Jadi saya mempelajari kitab kuning. Ya saya dulu juga pernah nggak tahu apa sih kitab kuning itu, nggak tahu itu. Nah itu aja semenjak pesantren tuh berkata pakai jenal, jangan salafiyah gitu kan dia. Nah di kampung di pesantren saya setiap ba'da maghrib sampai jam 9 terus saya ngaji kitab Jurumiyah, Sapinah, sama Sulamut Topek. Nah ba'da isya saya belajar kitab tafsir Jalalain. Nah kelamaan setahun itu ya namanya kita nol bener, kita nggak tahu kitab kuning tuh, udah belajarnya dicoret-coret tuh, kitab dicoret-coret aja gitu. Coret-coret ini maksudnya bukan dicoret-coret apa ya, tapi dilogat, diartikan gitu. Iya. Ya. Jadi perkata itu diartikan. Setahun lama kelamaan ya beradaptasi lah bahasa tuh. Jadi itu saya pernah belajar melogat kitab itu bukan pakai bahasa Indonesia atau Melayu, tapi bahasa Sunda. Ngikutin daerahnya. Dan juga alhamdulillah setahun itu saya belajar, condongnya baru bisa kitab Jurumiyah tuh. Jadi Jurumiyah itu ilmu yang mempelajari tentang ya kosakata, terus kalau bahasa kitabnya tarkiban, susunan kata-katanya itu. Ya dari mulai menjadi mubtada harus ada khobarnya, fiil, fa'ilnya itu. Itu kalau kita udah menguasai kitab Jurumiyah ya insya Allah. Jadi kitab apapun juga kita bisa baca, terutama kitab gundul itu. Ya gundul itu berarti tidak diartikan gundul nggak ada rambutnya, tapi tidak ada harokatnya. Ya tidak ada tanda bacanya gitu ya. Puyeng juga itu belajar gitu. Puyeng juga kata ya, ngopi lah. Ya. Lagi santai. Puyeng juga kalau yang memang belum belajar. Iya. Ya. Saya juga awalnya puyeng. Waduh, sampai gimana ya? Madrasah itu. Iya. Iya. Belajar kayak huruf gundul itu madrasah kelas 4 atau 5 gitu. Madrasahnya. Kalau SD-nya mungkin sama. Kebetulan saya madrasah sama SD itu barengan. Iya. Kalau masuk SD, masukin juga madrasah saya itu. Puyeng juga itu. Jadi selesai dari SD siangnya habis zuhur langsung berangkat. Wah, gitu tuh dulu. Cakep. Berarti itu Kang Pari salam. Iya, salam ya. Berarti Kang Pari ya. Betul ya. Kang Pari saya juga nggak beda jauh perjalanan menuntut ilmunya itu. Saya juga kan waktu di Tasikmalaya, khususnya di wilayah selatan di Cikatomas, saya belajar dengan almarhumullah
Ya. Kalau di sana kan bukannya disebutnya bukannya ustadz, bukannya tapi ajengan, gitu ya. Jadi sebutnya ajengan, tapi ajengan saya itu nggak mau disebut ustadz, nggak mau disebut ajengan, tapi akang aja gitu. Nah, jadi membahasakan akang aja udah. Akang itu kalau bahasa kita mah kakak gitu kan, gitu ya. Jadi memang Kang Fahri dengan saya itu satu perjalanan dalam mencari ilmu. Saya juga malamnya mah belajar nyantri, ya. Tapi paginya mah sampai siang itu sekolah di luar, SMA-nya itu di luar. Gitu. Ya luar biasa ya. Iya. Ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di pondok pesantren ini ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan bisa sama-sama kasarnya merintis dan membangun jihad lah kasarnya ya. Perbaiki mental anak moral serta mental anak-anak. Mudah-mudahan sih ya jadi amal baik kita ya tadi ya. Amin, ya. Nih kalau bicara soal pengajaran, gimana tanggapan Ustadz sendiri? Di sini kan udah lumayan lama juga kan ya. Bahkan Ustadz itu saya lihat, termasuk aktif juga. Tiap ada kerusakan ini itu segala macam ya, termasuk yang siap siaga. Wah, ini bikin ya. Iya. Kasarnya apa ya? Kalau di dunia entertain ya, multi talent lah kasarnya. Karena saya kan Kang ya saya dididik oleh orang tua itu kan cek orang Sunda malah hirup kudu kebulak kabale. Ya. Jadi ulah gengsian lah gitu. Ya lamun gengsi mah lapar, hese gitu ya. Ngandalkeun ilmu, ngandalkeun harta mah mau bakal bisa. Saya sama orang tua begitu dididiknya. Di hirup mah ulah gengsian, terus gawean bae gitu kan. Gawean bae ke pas insyaallah aya barokahna gitu. Ya alhamdulillah. Ya. Itu ya hampura ya saya kita ngomong sudah gitu. Apa-apa. Biar tugas nanti yang editingnya tuh yang dan juga pengalaman saya ngajar di sini ya, saya juga Allah alam ya, yang namanya sudah kudrat Allah kali ya. Saya juga tidak tahu menau ya, namanya perjalanan hidup selama COVID. Saya juga kenal ini adanya pondok juga itu Allah alam itu, ya. Saya mau tahu juga tuh sejarahnya bisa kenal sama pesantren ini bersama Kiai Jenal itu gimana? Nah itu ya paling unik itu Kang Fahri ya. Selama saya hidup di Tangerang, namanya ini sudah ada Masjid Agung. Dulu ini saya waktu kecil belum direnovasi ini, saya baru inget sholat cuma 2 kali. Gitu di sini nih, Masjid Agung itu. Waktu kecil saya kalau bolak-balik ke Tasikmalaya kan, kalau pulang kampung nunggu mobilnya di Robinson tuh, gereja tuh ya. Dulu kan gereja disebutnya Kodim Lama. Kodim Lama. Ya. Gereja Canaya baru. Canaya, iya benar Canaya. Seiring dengan waktu, zaman COVID tuh, namanya kita sama kerem-kerem semuanya itu. Ya. Nah, kenal dengan Kiai Jenal itu, saya juga dipertemukannya itu di acara pelantikan pengurus DMI Kecamatan Tangerang. Gitu. Saya dipertemukan dengan beliau, ya awalnya mah cuek-cuek bebek aja tuh, nggak tahu-tahu aja. Cuman ketika saya belajar ikut bergabung di gerakan pemuda Ansor Kecamatan Tangerang, nama beliau itu ada 2 gitu. Kok di Ansor ada? Ya di sini ya di Ansor ada tuh, di DMI ada. Gitu. Nah, saya itu kenalan. Yud ya pakai punten kenalan saya Maryudi gitu ya. Tapi nama pakai saya mah Oles. Ya bener lu, Oles aja katanya. Kalau itu pakai namanya perjalanan itu kali gitu ya. Ya, oke dah. Ya gitu. Saya juga Yud tinggal di Masjid Agung mana pakai Al-Ittihad itu. Sambil buka pengajian. Kitab-kitab, boleh lah. Ngelamar tuh, istilahnya cuman ikut belajar aja lah dulu lah gitu kan. Ya udah sampai situ tuh awalnya yang pertama kali berkesan saya itu di pelantikan. Awal kenal dengan Pak Kiai Jenal tuh. Saya juga sebelum jadi guru juga, saya juga nggak semata-mata mengajukan lamaran kagak gitu. Sama niatnya kan ingin belajar. Ingin belajar Pak Kiai karena lama tidak belajar lagi, keluar ngaji dari Tasikmalaya itu tahun 97 itu.
Udah 97 tuh hidup tuh berkelimpangan itu. Udah berkelimpangan mulai moneter apa itu udah. Sholat juga jarang-jarang sholat itu. Masih ngokor-bangor lah. Iya, bakar-bakar lah ya. Tapi sedikit saya kasih pengetahuan ya. Iya. Masjid Al-Ittihad ini emang kalau bagi orang Tangerang itu sebenarnya ikon. Iya. Ikonnya kenapa? Sebenarnya sih bukan masjid tertua. Masjid tertua itu di Kalipasir. Masjid tertua di Tangerang itu adalah Masjid Kalipasir yang di sebelah sini ada kan ya. Nah, Masjid Al-Ittihad ini adalah masjid yang dibangun oleh para ulama-ulama Tangerang. Nah, kebetulan dulu karena pengurusnya banyakkan orang-orang pemerintah ya, jadi salah satu ikon pemerintah. Iya. Cuma sempat ngegantung. Tidak jelas kemana ininya karena ada perubahan dari kabupaten menjadi kota Madia. Iya. Situlah akhirnya masuk Kiai mungkin ke sini karena kosong segala macam. Dan sulit waktu itu juga kita saya kan di Barudak Benteng. Oh, Barudak Benteng ya. Disitulah saya baru ketemu sama Kiai Jenal ya. Betul. Sama saya juga kan. Saya dari kecil tuh di masjid ini dulu tuh tahu juga ya. Iya, tahu dari kecil saya sholatnya di sini gitu. Kalau sholat Jumat tuh dari rumah jalan ke sini. Iya. Cek orang sudah ngabri gitu. Ramean ya. Dan saya juga yang saya alami ya semenjak saya belajar usaha dagang. Oh iya, sehari-hari sehari-hari saya dagang, Kang. Dagang. Dagang. Awalnya saya dagang di mana? Dagang keliling. Oh. Dagang keliling. Dagang apa? Dagang gas kalau sekarang. Oh, gas. Pertama kali saya dagang itu buka jus, kafe kecil-kecilan di rumah. Oh iya. Ya namanya lagi belajar lah, memperdalam kafe kurang cocok dengan badan saya. Nah, lari tuh saya tuh ke minyak tanah. Oh. Nah, saya minyak tanah hampir 10 tahun tuh. Saya dorong gerobak lah. Dorong gerobak, door to door gitu. Ya. Door to door. Ya, door to door ataupun kampung ke kampung. Nah, seiring berjalan waktu, kebijakan-kebijakan pemerintah berubah lagi tuh. Minyak tanah jadi gas. Jadi gas. Iya. Jadi singkat cerita ya, ini Masjid Agung ini dengan adanya minumlah. Ya, maka jadi adanya apa namanya? Bumek ataupun Kartini dengan Merdeka itu saya tiap hari ngisi langganan itu. Tapi di sini nggak pernah saya toel ini masjid ini. Nggak tahu itu ya. Oh, jadi langganan gasnya itu udah per warung udah nganter aja. Udah enak berarti ya. Gitu. Langganannya udah banyak gitu. Alhamdulillah berkah dia. Namanya kita pengen melebarkan sayap usaha, gimana caranya punya langganan banyak gitu. Alhamdulillah. Tetapi dengan adanya langganan banyak di tahun 2000 adanya Covid, ya begitulah, ngerem lagi, tiarap semua ada itu. Itu ya. Semuanya lah itu. Semuanya tiarap itu dah. Tiarap. Nah, di tiarap itu selama 2 tahun, ya saya juga tiarap. Sekarang kita dikerem dulu, kita bisa usaha gitu ya. Itulah kan udah ada isu lagi nih tentang Covid nih malah. Di luar negeri katanya ini lagi. Waduh, mudah-mudahan nggak ada kayak tahun-tahun lalu lah. Waduh, kita alhamdulillah jangan sampai dikerem lagi lah. Gitu. Iya. Kasian lah ke masyarakat ya, nggak bisa usaha gitu ya. Nah, terus gimana selama mengajar di sini menghadapi para santri-santri ini gimana? Kalau untuk menghadapi santri itu untuk saya pribadi mah udah kagak aneh lagi. Karena memang saya kesehariannya itu udah sering ya bergelumung ataupun senda gurau dengan santri. Jadi saya juga di Babakan juga di kampung udah tiap malam pada maghrib dengan anak kecil gitu. Jadi kita ngajar juga di Babakan. Babakan sebelah mana sih? Babakan itu di Toko Bintang. Ya, pas di Bintang di samping. Ya, ke dalam lagi. Deket SMP 16. Gitu. Pak ke sononya. Iya. Sama ada sambal bakar tuh. Iya. Jadi untuk menghadapi santri di sini selama saya hampir 5 tahun lah ya. Untuk menghadapi santri udah kagak aneh lagi. Cuman untuk bahasa kitabnya ini saya juga muter otak lagi tuh. Karena saya kan ya sambil menggali lagi ya. Karena dulu kan saya kan belajarnya kan di Tasikmalaya. Udah ada tapi kan. Belajar di Tasikmalaya di daerah Cikatomas dengan logatan ataupun dengan artian bahasa Sunda. Nah, sekarang saya mengeluarkan kembali kepada santri dengan bahasa Sunda udah pada melongo, apa mang gitu. Iya. Naon mang gitu. Kitab kuning ya. Kitab kuning itu kan memang
tiap daerah punya bahasa ini. Hmm. Apa punya terjemahan masing-masing. Ya. Kalau bahasa Sunda pakai bahasa Sunda dari ulama Sunda. Nah dari Jawa mungkin kan ada bahasa Jawa lagi. Juga, iya. Saya yang terkesan itu Kang, alhamdulillah selama 1 tahun itu saya juga mempelajari glamournya bahasa Sunda itu yang namanya saya juga keturunan Sunda, tapi ketika ngelogat mah mengartikan dengan Sunda puyeng juga gitu. Ya saya pernah alami itu ari naon kana dan naonana itu kan. Waduh, itu dimasukin ke bahasa kitab. Waduh, itu lumayan juga tuh. Setahun itu saya tuh belajar itu. Mengartikan gitu, mau belajar itu. Tapi sejauh yang Ustadz tahu, santri cukup menangkap. Selama saya belajar ngaji dengan santri itu, ya alhamdulillah sedikit besarnya saya, kata orang tua mah, menerapkan metode zaman dulu lah gitu ya. Jadi saya ajarkan dulu satu huruf demi huruf, ya cara melogatnya gimana, dan juga kita perkenalkan dulu tuh cara melogatnya itu dengan pegon itu gimana nih. Kan pegon dengan latihan berbeda. Ya pegon itu artinya menulis bahasa daerah masing-masing dengan huruf hijaiyah yang sambung-sambung. Nah itu saya praktekkan dengan anak-anak, saya tulis dulu di whiteboard, saya berikan contoh, nah nanti anak-anak tuh menulis lagi, tuh mengulang, ikutin contoh yang saya tulis itu tuh. Nah setelah itu beberapa bulan ataupun selama 2 bulan lah ikutin, nah saya terapkan tuh, coba kita uji coba di kitab nih. Bang Ustadz di sini udah lumayan lama ya? Hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Ya, tahu, bayangin Don. Kalau dari angkatan yang sudah gimana terlihatnya? Kalau angkatan itu ya itulah bisa menangkap, alhamdulillah. Cuman ya namanya perjalanan dari belajar tuh kan fenomena-fenomena itu yang saya sayangkan selama saya belajar santri udah mulai bisa ngelola, bisa baca itulah godaannya tuh, tantangannya itu tuh. Yang saya sayangkan, pondok juga yang menyayangkan ikon-ikon pondok. Kenapa nih di tengah perjalanan ada aja godaannya gitu tuh. Biasalah orang mau benar dan berjihad ya godaannya banyak. Betul, iya. Justru kan setan itu tidak akan menggoda orang yang sudah merasa dirinya benar. Iya, betul. Tapi orang yang mau berbuat benar, nah itu setan itu. Karena kalau orang yang udah ngaku dia benar, nah itu bahaya itu Pak ya. Itu mah udah teman gua di nanti kata dia gitu. Ada itu di Al-Qur'an. Betul ya. Saya juga menerapkan ada bahasa tahu itu hadis, tahu itu kalam ulama ya, ada bahasa manjada wajada lah. Nah, saya juga mencontohkan nih kepada generasi selanjutnya para santri yang sering kelihatan istiqomah itu mengoles lagi katanya. Ini gurunya dia lagi kan ada yang lain gitu. Saya mencerminkan setua saya ini aja bergebu-gebu gitu. Namanya belajar itu tidak ada batasnya gitu ya. Benar kata Rasul ya. Benar kata Rasul dalam padilah keilmuannya itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Carilah ilmu mulai kita lahir sampai ke liang lahat, itu kan nggak ada batasan itu. Gitu. Itu yang membawa sugesti saya itu semangat untuk belajar itu. Tapi sejauh ini ya nggak terlalu bermasalah dong. Alhamdulillah. Kalau untuk saya hadapi itu tidak ada masalah sih untuk perkembangan santri mah. Kalau dampaknya ke Ustadz sendiri dengan sistem mengajar, ada usaha, bagi waktunya. Nah itu lumayan ini juga. Namanya saya udah belajar komitmen dan belajar mewakafkan. Karena saya pesan dari guru saya dengan kejadian juga. Sebenarnya yud amalkan baik ilmu ayat. Ya, percuma lo pesantren juga, percuma lo belajar tinggi-tinggi tapi kalau nggak dicurahkan mah. Ya, kalau dicurahkan mah walaupun kagak bisa, ilmu sedikit itu nanti akan bertambah lagi. Itu yang saya rasakan alhamdulillah Kang. Ya, dulu Kak saya cuma bisa jurumiyah, sapina, tapi ya seiring dengan waktu di sini belajar sambil ngorek-ngorek lagi lah gitu ya. Kitanya jadi belajar lagi. Malah mengingat-ingat jadi mempertebal lagi ilmu kita juga. Betul, kan ya. Terus biasa. Untuk masalah usaha memang saya udah komitmen dan juga alhamdulillah saya juga usahanya kan tidak di tangan sama orang tidak di bawah tangan sama orang gitu ya. Tidak ada genggaman, cuman usaha saya dagang.
Jadi saya bebas. Bebas ya. Jadi mau kapan Apalagi juga udah gitu, ya. udah punya langganan ya, tinggal Iya. kirim-kirim, paling Kirim mereka aja. telepon ya. Betul, iya, sistem telepon apa. Habis nih. Iya. Kirim. Iya. Sebenarnya udah termasuk udah enak sih sebenarnya. Alhamdulillah gitu ya. Tinggal belajar istiqomahnya lah gitu. Iya. Jadi Tinggal istiqomah memajukannya ya. aja. Betul. Maka saya itu merujuk dan memicu kepada bahasa istiqomah. Kalam ulama mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada karomah. Oh. Jadi bukan kita menafikan itu karomahnya, bukan. Istiqomahnya nih, kalau bahasa kitanya apa, bahasa ilmiahnya betul, sungguh-sungguhnya dan juga apa tuh istiqomah? Keseriusan itu. Keseriusannya, iya, keseriusannya dalam belajar dan mengamalkan itu. Nanti karomah ataupun kemuliaan udah datang. Gitu, iya. Itu yang saya tanamkan sama saya sendiri. Ya alhamdulillah, semenjak saya belajar istiqomah di sini, seiring dengan waktu, ya pondok pesantren melirik saya kali. Walaupun saya kurang tahu ataupun sebutnya bodoh lah. Udah Les, lu mau ikut ngaji aja sama gua lah, kata kasarnya. Di mana? Di pondok, ayolah. Dalam kelamaan saya dilirik tuh sama Pak Kiai itu, yuk coba tolong tuh bantuin anak-anak ikro baca Quran. Aduh, Pak Kiai saya bukan baca Quran udah nggak apa-apa sambil belajar gitu. Gitu. Tapi akhirnya kesini Iya, ya itu. kita ngegali ilmu kita sendiri. Iya, alhamdulillah sampai sekarang bukan saya guru, bukan, tapi santri kolot tuh sebutnya gitu kan. Tapi berarti metode yang diterapkan di pesantren ini nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Iya. Maksudnya yang Mang Soleh terapkan ke Iya. santri Nggak sendiri ada, juga iya. cocok kasarnya gitu. Iya. Karena memang kan kalau salafiyah itu kan Soalnya identik ini dengan apa? Untuk beberapa wali murid kan Iya. mereka juga kan ngetes dan alhamdulillah positif tanggapannya. Alhamdulillah. Mereka bisa menangkap Iya. ilmu yang dia terapkan gila ini. Gitu. Ya, saya kan Itu kan udah nilai plus banget buat betul. pesantren. Artinya ya kita tidak asal mengajar, Betul, tidak iya. asal memberi ilmu. Dari yang tidak tahu mereka jadi tahu, bahkan dari yang tidak bisa Quran bisa baca Quran. Itu Iya. kan udah Betul ya. luar biasa. Luar biasa. Karena saya kan miris Kang ya, namanya kita di zaman modern ini ya, anak-anak zaman sekarang itu huruf hijaiyahnya kagak tahu Kang. Huruf hijaiyah kagak tahu, taunya ikro. Ikronya bener Kang. Ya, cuman nih cara pengajarannya nih ustadznya itu. Maka di sini nih kita disebutnya babak belur kali ya. Limpahan-limpahan orang-orang yang pengen baca Quran, khususnya mengenal huruf hijaiyah tuh kagak tahu tuh ini huruf hijaiyah apa gitu. Ini huruf apa? Taunya A. Iya. Ini huruf apa? Ja. Ditanya huruf. Ini dia tuh taunya huruf yang ada berharokat aja gitu ya gitu. Oke, Ya. terima kasih Tat obrolannya. Alhamdulillah mungkin bisa jadi pengetahuan buat para santri-santri dan para pemirsa di luar sana. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan ini, dan mudah-mudahan bisa dipetik dan diambil hikmahnya dan bisa menambah pengetahuan mereka tentang pondok pesantren ini. Ya, mudah-mudahan juga ya banyak peminat santri-santri yang lain, calon-calon santri yang lain, nah datang kemari dan menjadi santri di sini. Amin. Oke Tat, terima kasih ya, Ya. untuk obrolannya. Dan sampai di sini dulu perbincangan kita dengan salah satu pengajar di pesantren ini ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.